Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Nudu dan para asdos. Berjumpa dengan saya, Ara Huben Petrus Masinambo, NPM 2506-13234. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas mekanika teknik minggu ke-6. Pada soal pertama, diketahui pada gambar tersebut terdapat ban dengan jari-jari 50 mm. Dan di sini kita disuruh menentukan komponen komponen reaksi pada titik B dan titik E. Baik, di sini kita bisa melakukan proses pertama berikut ini, yaitu menentukan momen di titik E, ya, jumlah momen. Keseimbangan momen pada E. Ini dia. Min Bx dikalikan 150, min 300 dikalikan 350. Setelah kita kalikan, maka hasil perkalian tersebut dibagi, maka Bx hasilnya akan dapat hasil akhirnya yaitu 700 Newton. Ya, min 700 Newton. Sorry. Baik, berikutnya kita akan mencari keseimbangan pada X. Pada EX. Ya, kita cari nilai sumbu EX. Bx plus EX. Nah, Bx ini kita bisa ambil nih dari hasil yang tadi nih. Min 700 Newton. Ya, maka EX dapatlah dapat hasilnya 700 Newton. Ya. Baik. Ini dia hasilnya untuk X. Ya. Lalu kita menentukan lagi keseimbangan Y. Ya, tapi sebenarnya ini belum selesai. Kenapa? Ini hasilnya masih bisa kita substitusikan. Ya. BY plus EY min 300. Maka di situ dapatlah BY plus EY sama dengan 300. Nah, belum sampai sini. Sebelum kita substitusikan persamaan tersebut, kita harus menentukan jumlah momen di titik C. Ini ya. Ini sengaja belum saya lingkari. Karena ini masih on proses. Masih belum disubstitusi. Baik. EX dikalikan 150 min EY dikali 180. Ya, sekali lagi. EX dikali 150 min EY dikali 180 min 300 dikali 50 dikalikan. Nah, lalu 105.000 min ya dikurangi 15.000. Setelah dikurangi, kita bagikan dengan 180 EY. Maka dapatlah hasil EY di sini sekitar 500 Newton. Nah, yang terakhir nih. Kita menghitung BY-nya ya. Reaksi komponen pada BY. BY plus 500 sama dengan 300. Ya, dikurangi maka disubstitusi maka dapatlah hasilnya jadi min 200. Jadi reaksi komponen pada titik B adalah
Bx sama dengan min 700 Newton dan By sama dengan min 200 Newton. Sedangkan titik E sekitar Ex sama dengan 700 Newton dan Ey sama dengan 500 Newton. Ya, baik. Demikian untuk soal pertama. Kita beralih ke soal yang kedua. Suatu pemotong plat harus menggunakan gaya sebesar 400 Newton di poin A. Untuk memotong plat di E, tebal plat diabaikan. Tentukan gaya pada ujung pisau dan direksi di E. Ya, kita langsung ke prosesnya, yaitu kita menentukan koordinat titik relatif terhadap titik B. Baik, pada join A, min 300 cos 30 derajat, 300 sin 30 derajat. Maka di sini dapatlah koordinatnya min 25.981, 150 mm. Dan pada titik C kita bisa mendapatkan 30, min 45 mm. Dan pada di di titik D kita mendapatkan min 25, min 60 mm. Dan diketahui juga gaya pada A yaitu 400 Newton. Nah, sekarang yang kedua kita menentukan momen akibat gaya A terhadap C. Nih ya, posisi vektor CA sama dengan A min C sama dengan min 28.981, 195 mm. Lalu momen C gaya A sama dengan vektor X gaya Y min vektor posisi Y gaya X sama dengan min 28.981 dikalikan dengan min 346 ya, 41. Ini maaf ya. Ini seharusnya ini 289,81. Ya, maaf salah baca. Min 195 dikalikan 200. Yap. Maka dapatlah momen akibat gaya A terhadap C sekitar 61,387 Newton mm. Ya baik, langsung kita ke proses berikutnya. Kita di sini mencari momen akibat gaya batang BD. Ya. Gaya B sama dengan gaya batang BD. 25 per 65I plus 60 per 65J. Nah, di sini ini untuk hasil 65 ini saya dapatkan dari akar 60 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Maka dapatlah di sini 65. Ya, baik. Lalu untuk posisi vektor CB sama dengan B min C sama dengan min 30,45 mm.
Maka momen akibat gaya batang BD, ya, momen C batang BD sama dengan min 30 dikalikan dengan gaya BD 60 per 65 min 45 dikalikan dengan gaya BD 25 per 65. Maka hasil akhir yang kita dapatkan di sini pada momen akibat gaya batang BD adalah min 45 gaya batang BD. Lalu kita menentukan keseimbangan momen C. 61.387 min 45 gaya BD. Maka hasil gaya BD yang kita dapatkan di sini adalah 1364,15 Newton. Baik. Berikutnya. Nah, ini dia. Gaya. Saatnya kita menentukan gaya ujung pisau pada titik E. Gaya E sama dengan gaya batang BD dikalikan sin theta BD. Maka variabel yang kita dapatkan di sini adalah 1364,15 dikalikan dengan 60 per 65. Maka dapatlah hasil gaya E-nya pada ujung pisau adalah 1259,2 Newton. Baik, yang terakhir kita menentukan reaksi di titik C. Ya, ini reaksi tumpuan ya. Reaksi pada tumpuan. Pada sumbu X 200 plus 1364,5 25 per 65 plus CX. Maka hasil yang kita dapatkan di sini pada CX adalah maaf. Yang kita dapatkan di sini adalah min 724,7. Hasilnya belum sampai sini. Belum. Kita harus mencari keseimbangan C-nya juga. Maka keseimbangan Y-nya yaitu min 346,4 plus 1364,15 60 per 65 plus CY. Maka di sini CY yang didapatkan, ya, sumbu Y yang kita dapatkan di sini adalah min 912,8 Newton. Nah, untuk mencari tumpuan C-nya, tadi ditanyakan mencari reaksi juga nih pada titik C. Disuruh menganalisis juga antara E dan C. Nah, maka reaksi total tumpuan C di sini adalah akar CX kuadrat ditambah CY kuadrat. Ya. Akar 724,7 kuadrat plus min 912,8 kuadrat. Maka total tumpuan yang reaksi total pada tumpuan C yang kita dapatkan di sini adalah 1165,5 Newton. Maka seperti pada kesimpulan di bawah ini, gaya pada ujung pisau E adalah 1259,2 Newton dan reaksi total pada tumpuan C adalah 1165,5 Newton. Ya, baik. Cukup sekian dari presentasi saya. Tapi saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata
atau ada kesalahan dalam mengerjakan tugas ini, tetapi sesuai dengan kebijakan dari matkul ini, saya telah mengerjakannya dan saya mengumpulnya sebelum deadline. Dan saya pastikan tidak ada tugas yang kosong. Ya, baik. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Nudu dan Pak Asmus. Selamat pagi, selamat malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dan salam buat kita semua.